Aduh, Selamat aku malam. apa kabar Hana? Ya Baik. Allah. Wah, Ada ada Untung, ada Mbak Inet, ada Amanda. iya. Banyak yang join Hai. malam ini. Kita episode ke-10 nih, Mbak. Episode ke-10 IG Live. Merayakan episode Oke, ke-10. oke. Sampingnya langsung Harpa ya. Langsung. Iya dong. Identity. Langsung Ini kayak kembar siamku. kembar Hai Gita. siap. Mbak Maya, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk malam hari ini gabung sama kita, ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita bisa melihat hal-hal kecil di sekeliling kita untuk jadi peluang-peluang bagus, terutama di musim-musim kayak gini nih Mbak Maya. Boleh diceritain dulu nggak Mbak Maya, gimana perubahannya, what the significant change before and after WFH nih Mbak? Oke. Change-nya yang pasti sih, aku di rumah terus. Aku tuh udah 2 bulan loh di rumah. Sama-sama. Iya benar. Tapi menariknya gini. Aku itu kan dari dulu tahun 93 gitu ya. Aku kembali ke sini with lots of dreams gitu. Punya impian banyak dan pada saat itu di tahun sekian itu pemain-pemain harpa yang teman-teman aku ya, mereka udah kayak main jazz, main ini, main itu. Sementara aku pulang ke sini tuh nggak ada apa-apa. Ya, jadi orang tuh untuk tahu just the basic of harpa itu sendiri itu mereka nggak tahu lah gitu. Jadi main harpa, hah? Apaan? Apa sih itu harpa gitu? Apa Kayak itu gitu. Jadi, Harpa? Oke. jadi itu tuh udah standar lah gitu ya buat aku. Nah, sejak saat itu sebetulnya aku I'm creating the market. Gitu. Jadi aku bukan mencari peluang, tetapi aku membuat peluang. Membuat. Oke. Jadi, ya, jadi pada saat awal-awal work from home ini, pertama sih panik ya. Pertama Ya. panik, nggak tahu ngapain dan sebagainya. Akhirnya mulai dong melihat sekitar, mulai beres-beres rumah. Dan itu Ya. lama banget ya, beres-beres rumah tuh lama banget gitu. Nah, tapi akhirnya eh, memori itu kembali lagi gitu. Memori itu Memori kembali tahun lagi. 93 itu ya, Mbak ya? Ya, Memori tahun memori 93. Oke. betul, betul. Bahwa cita-cita aku yang pada saat itu orang belum tahu, akhirnya aku yang create gitu. Jadi pada saat ini pun juga sebetulnya I'm pushing myself untuk kan udah beda umur ya, lumayan ya, jauh ya dari tahun 93 sampai sekarang gitu ya. Jadi Long way to go ya. asli gitu. Jadi sebetulnya we just need to remind ourselves gitu. Kita perlu mengingatkan diri kita bahwa berapapun usiamu, seperti apapun kondisimu gitu ya, bahwa kita sebetulnya punya loh kekuatan itu, kita punya loh kemampuan itu untuk bisa merubah mindset itu. Iya. Nah, cuman gini, Mbak, kita nih udah 2 bulan ya, 2 bulan kita WFH gitu. Hal yang tadinya excitement tersendiri gitu, entah untuk kita berada di rumah gitu, sekarang udah jadi robot lagi nih. Udah jadi hal yang pakem lagi, bangun tidur kerja itu udah jadi gitu. Jadinya kita malah tend to stuck with our life di 2 bulan ini gitu. Pasti kan semua orang ngalamin itu. Pasti ya. Ya. Nah, kalau Mbak Maya sendiri kan tadi udah punya history di tahun 93, what should I do gitu untuk menangin pasar, which is akhirnya Mbak Maya membuat pasar instead of mencari pasar gitu kan. Nah, kalau buat kita nih, kita para keluarga, orang tua, parents, atau kita teman-teman yang profesional yang bekerja di rumah sekarang ini dengan kondisi seperti ini, kira-kira gimana ya caranya supaya si mindset tadi tuh bisa berubah gitu, Mbak? Oke, aku nih saking senengnya dengan topiknya, aku
aku refleksi ke dalam diri aku ya. Dan sebetulnya di tahun 93 sampai sekarang itu ada satu perubahan yang signifikan dalam diri aku, yaitu aku di tahun 2013 itu kan aku mendapatkan sertifikasi aku secara internasional sebagai praktisi. Ya, jadi apa sih yang aku kerjain? Aku tuh belajar lagi, menggali lagi lebih dalam bagaimana musik itu sebetulnya apa sih pengaruhnya kepada tubuh kita, ya. Dan ternyata akhirnya berkembang. Yang awalnya dari musik harpa, akhirnya ke ke core-nya. Core-nya itu apa ya? Ke intinya dari yang namanya musik itu adalah frekuensi. Ya, nah frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah getaran sebetulnya, getaran yang terukur. Ada yang kita bisa dengar, ada yang kita tidak bisa dengar. Dan yang lebih menarik lagi bahwa ternyata bukan hanya getaran dari alat musik, tetapi akhirnya aku mempelajari getaran di dalam tubuh kita, getaran di dalam organ-organ tubuh kita, dan bahkan getaran di lingkungan kita, sekitar kita. Ya, jadi kita tuh setiap hari berhubungan dengan frekuensi. Walaupun mungkin kita belum pasang radio, kita belum dengerin tulis kita, ya. Nah, begitu kita menginjakkan kaki ke tanah, maksudnya ke bawah lah, gitu ya. Nah, kita tuh sudah berhubungan dengan nada. Nah, nada dari poros bumi kita itu adalah nada C yang sangat rendah, ya. Jadi tubuh kita ini yang berisikan 60-70% air, itu sudah otomatis dia berubah. Nah, perubahan itu ada dalam tingkat subatomic cell. Jadi sel tubuh kita yang terkecil. Oke. Jadi bayangin tubuh kita ini seperti medan magnet. Ya. Tubuh kita ini seperti medan magnet. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita harus mengaktifasi medan magnet kita sehingga kita bisa menarik. Kita ini bukan memberi, tapi kita ini menarik. Nah, apa yang kita mau tarik? Yang kita mau tarik itu adalah kita bisa ngatur, yaitu melalui pikiran kita. Ya, melalui pikiran kita bisa menarik hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Makanya aku kalau misalnya dengar nih kan sering sekali ya orang, oh positive thinking, which is benar banget. Itu benar banget. Karena setiap pikiran, setiap perasaan kita mempunyai frekuensi. Dan yang paling tinggi adalah perasaan bahagia atau joy. Nah, begitu kita masuk ke sedih, kita masuk ke apati atau ketidakpedulian, kita masuk ke marah, itu frekuensinya udah di 100, kira-kira seperti itu. Tapi joy itu atau bahagia itu 600 frekuensinya. Jadi itu terukur. Wah, ya, scientific nih kita. Scientific, tapi sangat berguna, apalagi di saat-saat seperti sekarang. Ya, jadi kita ini harus merubah. Yang dirubah bukan di luar kita, bukan orang lain, bukan kita nggak bisa nih ngerubah si virus itu udah ada, ya. Jadi we cannot change that. Yang kita bisa rubah adalah apa? Yang kita bisa rubah adalah diri kita. Bagaimana kita berpikir, ya. Sekarang bayangin, kalau misalnya marah itu frekuensinya 100, sementara bahagia itu 600. Ketika kamu marah, kamu harus bisa apa ya, marah itu cuma lewat aja, numpang lewat. Numpang lewat. Kita nggak mungkin steril. Kita pasti akan merasa marah, jengkel, itu harian. Gitu, ya. Tapi accept that, kemudian kita lewatin aja. Oke, makasih ya Mara. Oke, sekarang kamu pergi sana, gitu. Nah, kita harus bisa menjadi orang yang seperti itu. Tentunya perubahan seperti ini tidak terjadi dalam semudah membalikan tangan ya. Kuncinya apa? Kuncinya tuh latihan. Practice makes perfect. Betul banget. Jadi bukan hanya teknik bermusik yang perlu latihan, tetapi the way we live itu perlu latihan. Ya, karena ketika kita melihat orang tuh baik gitu ya, waduh, kok kayaknya dia menyenangkan ya, itu tuh frekuensi dia tinggi loh.
gitu. Ketika Jadi lebih kan interaktif. Ya. betul, betul. Ya. Nah, pernah lihat ya, mungkin kamu pernah, Hana pernah ngerasain sih ada orang datang gitu ya, walaupun kita nggak kenal, atau mungkin lewat, atau kita ketemu di sebuah 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 apa ya, sebuah kondisi, sebuah ruangan gitu. Ih, kayaknya nggak enak deh ngelihat dia gitu ya. Atau ada yang gini, itu orang nggak cakep-cakep amat, tapi something about Kok nyenengin him sih atau gitu ya. kok nyenengin sih ngelihatnya Ah, ya. Itu adalah frekuensi yang digenerate oke. yang keluar daripada tubuh orang tersebut gitu. Nah, Oke. ya. Jadi sekarang hal-hal di sekitar kita jadi lebih make sense gitu. Nah, ini Hmm, adalah namanya mindful living. mindfulness, Jadi kita mindful itu living. Oke, mindfulness oke. gitu ya. Jadi kita harus aware sebetulnya kita itu dalam kondisi apa, kemudian kita ketemu orang, kita jadi seperti apa. Kalau ketemu orang yang kayaknya nggak enak ya, jangan deket-deket, kita langsung alihin pikiran kita ke hal-hal yang menyenangkan sehingga kita ini bisa menjadi happy lagi. Gitu. Jadi Hmm, kita jangan jangan kebawa sama dia, tapi kita justru harus membawa dia. Kira-kira konsepnya hmm, seperti itu. iya. Nah, Ya, ini tadi ada pertanyaan juga nih, Mbak. Ini kita udah tahu bagaimana pentingnya joy itu di dalam hidup kita. Karena ketika kita betul. joy, from inside, from within gitu ya, Betul. keluarlah inside out gitu. Orang kita bisa lebih atraktif, orang-orang lebih suka sama kita gitu. Aura kita yang kita bawa ke sekeliling kita juga positif gitu. Dan most likely kita akan jadi orang yang lebih produktif juga pastinya ya, begitu kita positif, Pasti kita dong. kita Pasti, kita pasti. happy gitu. Ya. Nah, cuman Yes. kondisi ini tuh menumpuk semua anxiety, semua perasaan-perasaan sedih, marah, kesel, bete, apalagi tuh. Semua perasaan-perasaan itu lagi numpuk nih sekarang nih, Mbak. Instead of perasaan happy kita tadi gitu. Nah, gimana caranya Mbak untuk karena kan mengalihkan itu kan nggak semudah tadi ya, nggak cepet gitu bisa bisa ngalihin. Tapi kita juga pengen jadi orang yang lebih benar nih gitu. Tapi gimana ya kok numpuk semua nih perasaan-perasaan, pikiran-pikiran ini gitu. Nariknya tuh gimana Mbak? Bundet ya. Mm-mm. Udah bundet Udah ya. wow gitu. Ya, kalau kalau aku nih, aku mau sharing apa yang terjadi dengan aku selama 2 bulan ini, ya. Yes. Em, aku mencoba untuk ya karena tahu tentang teori-teori tadi ya. Jadi Mm-mm. setiap kali bangun pagi, Ah. apa yang aku lakukan adalah pertama aku berdoa, kemudian aku melakukan pernapasan, ya. Mm. Aku melakukan latihan pernapasan, kemudian aku bilang sama diri aku sendiri, Mm. aduh, terima kasih ya dengan adanya COVID ini. Aku tahu statistiknya bahwa orang yang terkena COVID itu untuk napas aja susah. Sementara Ya. aku bisa bangun semalaman itu, aku udah bernapas berapa ribu kali. Yang tanpa aku sadari dan ternyata aku dijagain. Ya. Aku masih bisa hidup, pagi ini aku masih bisa bernapas, aku masih bisa bersyukur bahwa ada hari yang baru dan aku masih bisa sangat bersyukur bahwa aku tuh bisa bernapas. Oke. Itu nomor satu yang aku lakukan. Yang nomor dua, aku bilang terima kasih walaupun aku belum tahu nih hari aku akan menjadi seperti apa ya. Tapi aku Ya. bilang sama diri aku gini, eh, terima kasih hari ini semua hal-hal baik sudah aku terima gitu ya. Nah, eh, udah gitu aku jalan nih keluar, aku ke kamar mandi, terus aku lihat di kaca, terus aku lihat gini, wow, selamat pagi Maya. Ah. Oke, kamu hari ini cantik sekali. Gitu. Jadi aku nggak bisa ngerubah gini, Hana. Aku nggak Mm. bisa ngerubah apa yang terjadi di sekitar aku. Ya. But I can change myself. Dan Mm. aku mau mengingatkan diri gini, oke, yang namanya hidup tuh pasti ya ada adjustment. Misalnya aku biasa makan, misalnya gini, aku punya jatah nih dalam seminggu makan misalnya di restoran, weekend atau apa gitu ya. Tapi sekarang aku nggak bisa. Oke, aku harus mencari gantinya dari itu. Ya, Mm. tabungan mulai menipis. Mm. Oke, kalau gitu yang tadinya
eh, masak pesen di restoran, sekarang mulai googling. Kita punya banyak sekali kemewahan. Ya, di dalam Google itu ada banyak sekali resep. Kamu mau cari resep apapun itu juga pasti ada. Oke. Dan resep-resep itu bahan-bahannya bisa diganti. Semua itu bisa di-adjust. Itu hanya sekarang bagaimana cara kita memandang hal tersebut. Itu pasti harus ada adjustment. Tapi yang penting adalah hati ini dan pikiran ini. That's the most important. Dan tahu nggak, ketika kita hati dan pikirannya harmonis, dan kita balik lagi ke perasaan tadi, bahagia, bersyukur, senang gitu ya, itu tuh kayak listrik-listrik di badan kita tuh mulai bekerja lagi. Dan ketika itu bekerja, kita bisa bernafas dan ketika frekuensi kita naik, imun sistem tubuh kita pun juga naik. Kita mau nunggu vaksin itu ada, kita nggak tahu kapan, ya. Tapi apa yang kita bisa lakukan pada saat ini? Memakai tubuh kita sendiri menjadi obat untuk diri kita sendiri. Dan obat itu bukan hanya ketika kita sakit, justru jangan sakit, kita preventif. Ya, tuh. Iya. Tapi seringkali pikiran kita nih diuji sama hal-hal yang menjadi our deepest fear gitu, Mbak. Misalnya gini, ketika kita sudah latihan dan kita sudah menjadi orang yang lebih bahagia, terus kita melihat hal-hal unik di sekitar kita dan kita bikin peluang. Kita oke nih, aku bisa gara-gara sekarang aku bisa masak, aku bisa jual nih misalnya gitu ya. Tapi tiba-tiba datanglah pikiran lagi. Kalau di film-film zaman dulu tuh ada si Angel, ada si Devil gitu. Si Devil nih ngomong, kalau lo gagal gimana? Misalnya, ketika kita sudah di posisi sangat positif dan kita sudah listrik tadi sudah sangat baik, terus kita ketemu peluang, masuk lagi tuh pikiran. Maksudnya hal-hal yang sebenarnya hal-hal make sense tapi jadi negatif gitu. Nanti kalau gagal gimana? Emang cukup modalnya? Atau kalau ini malah ngerepotin hidup kamu gimana? Lagi begini loh kondisinya gitu. Gimana tuh cara meruntuhkannya, Mbak? Tadi kita sudah memulai untuk positif. Begitu sudah menjalaninya, godaan pasti masuk gitu. Nah itu Mbak, gimana Mbak? Nomor 1 pasti kamu kurang latihan kalau gitu. Yang nomor 2, yang modal itu zaman sekarang orang udah tahu bahwa ketika kita memesan misalnya makanan, ya itu transfer dulu baru makanannya ada. Jadi sebetulnya sistem di dalam sistem kita hidup pada saat ini itu sudah sangat kondusif. Oke, sistemnya itu sudah terbuild, udah ada infrastrukturnya, orang sudah mengerti, apalagi di musim seperti sekarang lah, ya. Pandemi, ya. Kemudian ingat satu hal yang penting adalah apa yang kita ucapkan itu adalah cara kita, what we say is what we are. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengulang-ulang nih, aduh gila gue stres banget nih gitu ya, itu dikatakan berulang kali dalam satu hari. Apa yang kamu dapat? Ya jadi stres beneran. Kita bertambah. Iya, stres kita bertambah, betul. Dan itu di amplified. Itu tahu ya, sorry ya Kak, ini aku kata-kata aku di amplified karena bisa berhubungan dengan speaker. Dengan amplifier. Tapi prinsipnya sama. Bahwa ketika bunyi itu ada, kemudian mau dikerasin, itu diamplifikasi. Ya, nah sekarang ketika perasaan takut kita ini ada, ya, dan kita nggak bilang, hey, perasaan khawatir, perasaan takut, kamu minggir dulu ya, terima kasih, aku udah diingatkan, tapi kamu minggir dulu, oke? Tarik nafas, buang, perasaan takutku pergi. Bayangin, kita punya imajinasi, dan itu semua adalah tools, adalah perkakas natural dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah sekarang ini adalah saat yang paling tepat untuk kita belajar menggunakan tools-tools ini. Menggunakan, kita dikasih obeng, gunting, ini, itu, segala macam. Ayo kita belajar. Kita belajar menggunakan ini. Oke. Aduh kok gue khawatir lagi ya. Oke. Aku mau diem dulu.
aku nggak mau memberikan peluang kepada rasa khawatirku ini. Tapi aku mau diam, aku mau tarik nafas, khawatirku pergi, dan aku happy gitu. Dan ini it takes time. Tapi kalau kamu tidak mulai, kamu tidak akan bisa. So please start right away. Ya. Itu kayak gitu. short meditation nggak sih Mbak Maya? Iya. Modelnya. Ya, jadi ya betul. Jadi yang namanya meditasi itu sebetulnya nggak perlu tutup mata, mengosongkan pikiran ya, hati-hati kesambet malah. Jadi pikiran itu jangan dikosongin. Ya. Jangan dikosongin ya. Dikemasukan ya benar-benar Mbak. Benar kemasukan, jangan dikosongin. Tetapi mulai merefleksikan. Oke? Kita sering banget loh membuat kotak-kotak di dalam hidup kita. Ya, misalnya gini. Aku main harpa. Berarti tanpa sadar aku percaya bahwa aku hanya bisa mendapat uang dari bermain harpa. Gitu. Padahal sebenarnya yang namanya rezeki seseorang itu bisa datang dari mana saja. Itu hanya pekerjaan itu hanya adalah sebuah status pekerjaan yang kita pilih secara sadar. Tetapi ada banyak hal, misalnya aku masak, tiba-tiba ada teman pesan, oh oke. Itu bisa dijual. Itu kan bukan main harpa, tetapi bisa dijual. Jadi kita nih terbiasa dengan hal-hal negatif, ya. Dan hal-hal negatif itu sebetulnya dimasukkan oleh, mohon maaf nih, oleh orang tua kita dan orang tua kita dari orang tuanya lagi dan begitu seterusnya, ya. Oke. Yang diturunkan ke dalam diri Maya itu bukan hanya warna kulit, warna rambut, bentuk mata, dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tetapi kebiasaan. Kebiasaan makan dan kebiasaan berpikir. Itu pun diturunkan. Oke. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat, contohnya gini deh. Suka kue cubit deh, gitu. Karena aku dari mereka kecil, setiap kali ada tukang kue cubit, aku bilang, kue cubit tuh enak, yuk makan yuk. Ini enak loh, ya. Anak Korea nggak tahu kue cubit. Anak Korea makannya wortel sama kol, gitu. Itu mereka doyan karena orang tuanya bilang wortel itu enak, gitu. Nah, kita harus menyadari, bukannya salah ya, bukannya salah, tapi kita harus menyadari, be mindful, balik lagi, be mindful. Ketika kita itu dari kecil, misalnya mendengar gini, hati-hati tangga, nanti jatuh. Ya, hal yang seperti itu walaupun sepertinya, walaupun memang benar mengingatkan, tetapi itu juga menanamkan sesuatu ke dalam pikiran kita. Menanamkan memori bahwa kalau kita lihat tangga, kita takut jatuh. Ya, yang bahaya adalah rasa takut. Jadi rasa takut itu adalah sesuatu yang tidak positif. Secara frekuensi itu rendah. Ya, nah ini bertumpuk, sehingga ketika kita menemukan kondisi yang frekuensinya rendah yang lain, misalnya rasa khawatir, rasa nggak percaya diri, ya, semua ini terambil dari memori bank kita, sehingga kita lebih bisa lebih bisa cepat berkorelasi dengan rasa yang negatif dibanding yang positif. Rasa takut, rasa cemas, gitu. Make sense ya? Iya, make sense ya. Itu termasuk bagaimana kita melihat orang lain juga ya pada akhirnya ya Mbak ya. Misalnya ada suatu kasus atau suatu kondisi, kita jadi ngelihatnya negatifnya aja gitu. Padahal sebenarnya kalau kita switch pandangan kita ke yang positif tuh bisa gitu. Betul, betul. Jadi bertanyalah pada diri Anda setiap kali ya, apakah perlu, apakah baik. Sebelum berpikir, sebelum melakukan sesuatu. Apakah perlu,
Apakah itu baik untuk aku dan apakah itu perlu untuk aku? Hmm. Ya, kita mau melakukan, kita mau mengatakan sesuatu. Apakah itu perlu buat aku? Apakah aku perlu mengatakan itu? Apakah baik kalau aku mengatakan itu? Itu Ya, aja dulu. betul betul Ya, betul. karena pada Sekalian saat ini kita kita, lanjutin ya, Mbak ya, gimana? ya. Lanjutin gimana? Karena pada saat ini kita, Ah ya, jadi lupa deh. nah, Tapi aku mau mengingatkan bahwa sebetulnya ketika kita seperti apa ya, filosofinya seperti pohon bambu. Ya, pohon bambu itu sangat lentur. Nah, ketika kita bisa mengikuti datangnya angin, datangnya badai, datangnya hujan gitu ya, dan kita bisa lentur, kita dalam kehidupan pun juga bisa seperti itu, then we will be the happiest people on earth. hmm. Oke, 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 oke. Oke, Mbak, ada pertanyaan nih, Mbak. Apakah Mbak Maya sering melakukan meditasi untuk mempertajam intuisi kesadaran penuh? Oke, ini menarik nih. Sebentar, aku mau say hi dulu teman-teman aku. Hai Rara, kakak, Panca semua. Ada Banyak yang Dea, ada semua. join. Oh, ada Irka. Em, Gini, meditasi itu balik lagi ya. Tadi aku udah sempat sempat bilang bahwa meditasi itu bukan kita harus mengosongkan pikiran, oke? Okay? Ya. Meditasi itu adalah sebuah kondisi brainwave atau gelombang otak, ya. Brainwave. Nah, ketika brainwave balik lagi ke frekuensi, ketika Ya. gelombang otak kita itu bergetarnya 8 hitungan per detik, ya, jadi hitungannya 8 Hz, ya, itu kita masuk ke kondisi kalem, state of calm, ya, dan ini bisa didapatkan dengan nafas. Oke. Mau nyoba nggak dikit? Coba yuk. Ayo teman-teman yang di sana ambil posisi Ya. enak, kita coba yuk. Boleh Mbak. Tapi dicoba juga. Kalau posisinya nggak enak, dicoba juga. Jadi bisa Iya, apa kalau enggak? posisinya nggak enak dicoba Enak juga. enak ya kan? Boleh. Tarik nafas nih. Oke. Oh, Mbak Maya sambil main harpa. Iya. Wah, ada yang teriak coba. Oke. Untuk ini karena awal, saya minta Anda semua untuk tutup mata. Ya, ini nggak lama kok, nggak lama. Oke. Bayangkan udaranya itu masuk dari bawah, dari telapak kaki kita. Ya, kita tarik nafas melalui hidung. Bayangkan ke seluruh tubuh, oksigen itu naik sampai ke ubun-ubun. Dan buang napas melalui mulut. Rusuk dikempeskan, perut dikempeskan. Oke, coba ya, sekali lagi tarik nafas. Buang nafas. Bayangkan hal-hal yang indah, tempat yang indah, sebuah tempat yang kita tahu sejak kecil. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Selesai. Buka mata. Wow. Apa rasanya? Kalau aku jadi tenang banget. Karena sebelum IGF ini aku deg-degan, aku gemeter banget. Bahkan ketika ini berlangsung, itu deg-degan banget. Setelah melakukan ini kok tenang ya. Aduh, senangnya. Aduh. Itu hal yang praktis ternyata ya Mbak ya. Sebentar, tapi udah kita lakuin itu aja gitu. Betul. Jadi
Kita tuh sebetulnya punya kok, hanya kita punya di dalam diri kita. Kita punya semua yang kita butuhkan, tapi Hmm. seringkali kita tuh nggak sadar. Ya, jadi kita malah gini, kita nggak percaya sama diri kita. Kita nggak percaya bahwa tubuh kita itu bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Ya, Ah, kita ya. nggak percaya bahwa kita punya ability, kita punya kemampuan itu, sehingga kita apa? Kita rely on obat, kita lebih percaya bahwa oh ini itu banyak Ya, banget gitu iya, iya, ya. benar-benar. Jadi mungkin Padahal sebenarnya di em, dalam kita udah punya itu tools-tools tadi itu semua ya, untuk kita punya, menenangkan, betul, untuk jadi betul, obat itu sendiri ya benar. betul, betul, betul. Dan saya minta maaf gitu tadi nggak bisa terlalu lama karena emang kita punya time limit ya di sini ya gitu. Betul. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya mau mengenal lebih dalam, tahu lebih dalam tentang tentang how music heals gitu ya. Dan aku juga memang terima klien dan kemarin kebetulan ada sebuah berita gembira. Aku Hmm. sempat bantuin teman aku yang kena COVID. Dia Hmm. udah isolasi selama 20 sekian hari dan ketika dia minta sesi kepada saya. Sesi pertama itu dia bisa nafas lebih longgar dan kemudian pada saat itu udah 5 kali dia tesnya positif. Hmm. Kemudian setelah 1 kali sesi nafas itu saya telepon lagi, puji Tuhan, kemudian udah negatif. Tapi memang di rumah sakit itu kan harus 3 kali ya, harus 3 kali negatif baru boleh keluar. Nah kemudian sekitar seminggu lebih, kemudian saya telepon lagi, saya tanya bagaimana. Oh iya dong Mai, kalau bisa sesi lagi. Ini kan udah negatif, dia bilang gitu. Kemudian saya kasih sesi kedua. Pada awal sesi itu ternyata kakinya tuh dingin sekali gitu ya Hmm. karena memang memang isolasi lah ya Iya, nggak ada iya. hari not a nice place lah Yes. gitu kemudian setelah selesai sesi itu dia bisa copot kaos kaki karena dia bilang kok gue udah mulai anget nih dan Hmm. gue keringetan gue keringetan ini enak banget nih gitu kemudian nggak sampai seminggu kemudian dia WhatsApp aku dia boleh pulang. Ah, kabar Jadi baik. Puji iya Tuhan, ya. seneng banget gitu. Yang Ya. tadinya aku juga, waduh ini bisa nggak ya online? Tapi ternyata tuh it's very effective, tetap sama tingkat efektivitasnya. Jadi kalau misalnya ada yang perlu atau gimana bisa menghubungi aku nanti. Langsung DM asik. Langsung DM, DM Mbak Maya. DM. Iya. Oke. Oke, berarti Mbak Maya ini untuk praktisnya kayak tadi kita narik nafas, buang nafas sebentar. Kalau Mbak Maya kan bisa langsung main harpa ya. Kalau kita mungkin Ya, dengar dari ini aja ya, dari apps musik-musik aja ya, musik klasik atau musik apapun, Mbak. betul, betul. Nggak usah musik klasik atau musik apapun. Ingat Hmm. tadi barometernya adalah perasaan bahagia. Ya, Jadi kalau kamu senang musik dangdut, ya dengerin aja musik dangdut, it's ya. fine. Ya, Musik jadi rock nggak gitu ada, ya. nggak ada tembok-tembok bahwa oh kita nggak boleh dengerin musik ini, kita harus Hmm. dengerin musik ini. Kalau kita memang tergantung, tergantung kita kepengennya fungsinya apa. Hmm. Ya. Jadi Oke. ketika kita misalnya mau lagi belajar, tentu ada musik-musik yang didengarkan. Tapi kalau misalnya musiknya ternyata kita nggak suka, terus kita jadi bete, ya Ngapain juga, iya. ngapain gitu. Jadi eh, pokoknya ingat, gue harus seneng dengerin musik itu. Ada Iya. banyak sekali pilihan, em, pilihan yang free gitu ya di awang-awang sana tinggal tinggal ngetik mau apa calming music mau apa harp music itu tinggal ngetik semua itu akan keluar dan kamu akan punya pilihan yang luar biasa gitu Iya, iya. kemarin juga aku sempat akhirnya cita-citaku selama 10 tahun lebih itu terrealisasi. Aku bisa keluarin single aku judulnya In Oh, the Light. Jadi udah ada di YouTube, udah ada juga di Apple Music, ada di iTunes, di pokoknya tinggal Google, tinggal ketik aja itu akan keluar juga. Gitu. Jadi itu juga bisa dinikmati. Um, Apalagi ya? catat teman-teman, catat.
In the Light ya Mbak ya, judulnya ya. In the Light, in the In Light. the Light. Nah, informasinya ada di Instagram aku juga. Gitu. Oke. Nah, gitu sih. Iya. Ya, pokoknya ingat ya, hanya kita yang bisa merubah diri kita. Jadi jangan expect orang lain bisa merubah hidup kita. Enggak bisa gitu. Dan aku juga apa ya, senang juga gitu bahwa dengan adanya COVID ini aku selama 2 bulan di rumah itu aku bisa lebih dekat dengan anak-anak aku dan juga aku apa ya, akhirnya aku mengencourage mereka. Ada satu nih, anakku nomor 2 harusnya kerja di Bali, tapi karena COVID jadi kan nggak jadi berangkat ya, gitu. Dan dia ya lumayan sedih lah gitu. Jadi akhirnya aku mulai encourage mereka untuk membuat sesuatu di rumah. Nah, itu boleh ini nih. buat teman-teman kita mesti kasih tahu dulu Mbak Maya itu anaknya 3. Yang pertama namanya Alexandra, lalu Andrea, yang ketiga namanya Austin. Jadi triple A. Betul. Triple A yang di musim pandemi ini ternyata berkarya tadi itu dengan hal-hal yang ada di sekitar, ternyata jadi peluang yang baik gitu. Coba kita mau ngobrol-ngobrol sama anak-anaknya Mbak Maya nih. Oke. Bentar nih. Hey guys, bukan panggilnya guys. Supaya teman-teman yang join juga bisa belajar. Hai, ini Austin ya, ini Austin pasti yang cowok. Yang cewek siapa nih? Cewek Andrea ya? Oh, Alexandra. Oh, Alexandra. Dan cowok Austin, yang satu lagi Andrea. Sebentar, lagi jalan ke sini. Oh, lagi jalan. Nah, Oke. Aduh. Anaknya udah gede-gede ya, Mbak? Lumayan. Cakep dan cantik. Terima kasih. Hai, terima kasih udah mau join. Udah gede semua. Hai tante-tante. Ada Om Panca, Om Buntu, semua ini Tante Rara, Tante Ina, siapa lagi? Ini Mbak Hana. Saya Hana, halo. Mau ngobrol-ngobrol dikit ya, aku dikasih bocoran sama Mbak, sama Mama Maya. Kalau ini triple A, ini aku bilangnya triple A aja ya, biar mudah gitu. Triple A ini di musim pandemi ini justru sedang memanfaatkan musim ini untuk bikin startup. Startup apa itu? Ya, boleh diceritakan. Terus gimana sih awal mulanya keidean? Apa yang kalian lihat di sekeliling kalian sampai akhirnya, oh kita bikin ini aja nih gitu. Terutama buat Andrea tadi yang sempat kecewa ya karena nggak jadi kerja di Bali gitu. Boleh diceritain salah satu siapa yang mau ngomong perwakilannya? Jangan ngomong rame-rame nanti bingung. Oke. Jadi ide kroketnya itu adalah kayak sebenarnya kayak pengen kayak apa sih, makanan yang pengen kayak savory gitu, yang kayak pas di semua waktu. Terus abis itu apa ya? Jadi startupnya itu adalah makanan. Belum sih. Startupnya itu adalah makanan. Kroket namanya ya? Ya, namanya Krok. Oke. Gitu. Nah, mereka akhirnya coba ke muka Mbak Maya, Oke, akhirnya mereka apa ya, makanan apa, dan sebetulnya bahan-bahannya yang gampang sih, bahan-bahannya yang bisa diakses dengan mudah. Akhirnya pilihannya jatuh kepada kentang. Pada kentang, dan karena mereka juga sangat dekat dengan almarhum ibu aku ya, jadi referensinya mungkin ke makanan yang apa ya, yang dari tua sampai muda tuh suka. Itu akhirnya pilihannya jatuh ke kroket, atau sebetulnya lebih tepat karena dibikin bulat-bulat kecil jadinya kayak bitter balance. Oke. Ya, tetapi di milenialkan disebutnya crockheads gitu, bukan croquet, crockheads gitu. Oke. Nah,
akhirnya mulailah dibentuk, enaknya apa ya kalau digigit, oh kalau digigit kejunya tuh sampai molor-molor sampai kayak gitu. Nah kebetulan Melted. Yeah. melted. Nah kalau Alexandra ini kan memang backgroundnya desain gitu, jadi dia yang kebetulan untuk Crockheads ini. Ya kalau misalnya aku tuh yang lebih bagian kayak pilih logo, packaging, terus habis itu ya, visualnya gitulah. Kalau Andrea tuh lebih kayak ke head kitchennya gitu, creative director di bagian kitchen. Jadi dia yang rasanya lah pokoknya. Karena memang sekolahnya tuh gastronomic science. Kalau Austin lebih kayak yang megang finance-nya gitu, sama kebutuhan gitu Austin sih. Jadi kita bagi tugas aja. Ini komplit tim ya sebenarnya ya, komplit tim gitu. Marketing ada, finance ada, produksi ada, semua di sini. Kalau berarti sambil makan ada yang ingin harpa. Oh iya benar, ada yang nemenin juga buat mood boosting. Tapi di musim pandemi nih, Alexandra, kamu akan bersaing sama sekeliling kamu yang juga mungkin punya apa ya, punya kroket lain atau punya startup makanan yang lain. How you deal with this condition? Kalau menurut aku sih selama kayak produknya itu kayak maksudnya kita pede sama produk sendiri itu ya pasti aku yakin pasti jalan sih. Oke. Austin dari tadi nggak ngomong nih atau Andrea nih? Kakaknya terus kakaknya. Oke, tapi kalau Austin memang backgroundnya finance, memang suka ngitung-ngitung ya? Sebenarnya nggak terlalu suka ngitung-ngitung sih, tapi penting aja gitu. Tapi apa? Sorry? Tapi kalau nggak ada yang ngurusin finance-nya, ya gimana mau jalan bisnisnya? Ya. Wah, oke nih, oke. Kondisi ini bisa membuat kalian bersatu, tapi memang sebelumnya, sebelum work from home, memang deket begini ya kakak adik ini ya? Atau berantem, atau gimana gitu? Enggak, memang mesra gini ya Mbak Maya? Kalau berantem emang selalu mesra begini ya? Soalnya kompak banget gitu. Ya mesra iya, berantem juga iya, ya itu sih ya udahlah ya mau gimana. Nah itu yang aku bilang tadi, nggak apa-apa berantem, tapi berantemnya cepet kelar, ya kan? Berantemnya cepet kelar. Mbak Maya, apa yang diajarin ke anak-anak Mbak di musim-musim ini sebelum akhirnya startup ini kebangun? Ada nggak mungkin stimulus nasihat atau apa yang dikasih ke anak-anak gitu? Sampai akhirnya terjadilah peluang ini gitu, terciptalah peluang ini gitu. Sampai udah eksekusi ya, sekarang udah marketing, digital marketing, dan udah disebar juga makanannya ya, kroketnya. Betul. Jadi yang nomor satu sih aku bilang gini, ini Mama tuh nggak ada job show segala macam nggak ada ya. Jadi I think you better make money deh, kalau nggak Mama cut uang bulanan. Oke, itu motivasi yang sangat bagus, luar biasa. Oke, jadi buruan mulai bulan ini udah mesti punya pemasukan. Oke, gitu. Jadi deh. Benar sih. Langsung mikir, langsung bertiga langsung ngumpul, kita ngapain nih guys, kita ngapain nih gitu. Oke. Memang harus diancam dulu. Jadi memang harus diancam dulu. Jadi memang kepepet itu punya kekuasaan punya power yang luar biasa ya. Kita jadi the power of kepepet. Langsung bisa masak, langsung bisa ini, bisa itu gitu. Kuncinya ya kepepet aja. Tapi diajarin mindful juga nggak di anak tiga nih Mbak Mai? Oh iya dong, mindful. Jadi bikinnya tuh kan harus dengan hati, bikinnya harus dengan aku udah bilang pokoknya kalau masak itu harus dengan hati-hati, karena supaya yang makan juga nanti happy gitu, karena itu kan akan tertransfer. Nah, disitulah letak mindfulness-nya. Oke, good. Nah,
selain alasan money tadinya kepepet itu, mungkin Mbak Maya punya masukan mungkin ya untuk parents juga yang punya anak-anak ini young adult nih, anak-anak yang Mbak Maya. Cuman kita juga banyak follower kita yang parents anaknya teenager gitu, untuk tetap kreatif gitu. Kira-kira ada masukan nggak ya untuk mereka how to make their children produktif, lebih kreatif, karena sekarang anak-anak juga masalahnya sekarang udah mulai bosen nih, udah mulai stuck, udah nggak bisa berkembang, udah mulai malas sekolah, udah mulai malas ngapa-ngapain gitu. Silakan Mbak. Apa ya? Ini kan generasinya udah beda ya. Generasi mereka dan generasi aku udah berbeda. Dari dulu yang namanya pekerjaan hanya mungkin dokter dan dokter, pengacara, apalagi ya. Pokoknya pekerjaan tuh hanya sebatas itu ya. Sekarang tuh udah banyak sekali. Dengan adanya dunia digital itu banyak sekali pintu yang terbuka. Satu hal yang aku yakin dan itu sebetulnya sudah aku jalani. Uang itu akan datang ketika kita melakukan sesuatu dengan hati yang gembira. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan passion, uang itu pasti akan datang. Ya, nomor satu, we have to like doing it. Gitu. Karena semua pekerjaan itu pasti akan ada apa ya? Ya itulah, ada nggak enaknya, ada apa. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, dengan bahagia, dengan passion, maka semua itu akan kita bisa lewati. Itu kayak misalnya gini, jadi musisi profesional itu apa sih? Kalau buat aku, jadi musisi profesional itu bukan hanya mendapatkan bayaran ketika ngejob, tetapi adalah bagaimana ketika kita kolaborasi, ketika kita disuruh main lagu yang mungkin kita bisa nggak sih ada lagu lain gitu ya. Tetapi apapun itu outcome-nya harus bagus. Hal-hal seperti ini harus bisa diterapkan gitu, bahwa ketika dasarnya kenapa saya bisa membuat itu bagus, kenapa saya bisa tetap striving, kenapa saya bisa tetap bertahan, karena I do it with heart. Jadi kalau aku sempat bilang tuh sama anak-anak, kamu kalau misalnya mau jadi tukang bakso ya nggak apa-apa, tapi jadi the best tukang bakso. Dan memasaklah dengan cinta. Lakukanlah semua hal itu dengan cinta. Cooking with love. Besok-besok ada drakor judulnya Cooking with Love, bukan Cleaning with Love. Do everything with love. Do everything with love. Dan itu akan balik lagi, itu akan menjadi magnet kita. Dan orang-orang akan datang. Gitu. Right. Oke. Kalau perkembangan bisnis sekarang udah gimana, Alexandra? Celah, kakak aja nih tanya, kakak. Udah gimana sekarang? Lagi meningkat, lagi sibuk, lagi gimana? Kita baru kayak, maksudnya yang buat kroket ini atau? Iya, yang buat kroket. Kita baru 3 kali. Jadi pokoknya kita buka PO tuh setiap pokoknya seminggu 2 kali. Lumayan sih yang beli. Jadi kita bisa sampai kayak bikin sekali PO tuh 400 bola gitulah. Lumayan capek. Kita tuh sampai tidur juga begini terus loh. Tadi ngadon. Mbak Maya ikut nggak bikin ngadon? Ikut ngadon? Aku ikut kalau lagi nggak ngajar nggak apa, karena kan semua sekarang online ya. Jadi apa ya ada aja gitu yang dikerjain. Thank God. Dan setiap kali aku bisa ya udah, ya aku ikut bulet-buletin, ngadon, ikut lah. Teamwork ya, harus teamwork. Yes, teamwork. Ada yang tanya nih, akun kroketnya apa? Jadi pengen tuh, lumayan. Ada yang tanya. Namanya Croc in the House. Itu bisa ditulis nggak sih di komen? Coba ya. Aduh. Coba in the house. Kroknya pakai Q? Pakai Q. Bentar lagi dicoba. Nah, ini bisa tulis CROQ in the
H-E House. Oke. Wah iya benar itu temennya Austin. Nah, itu udah. Oke, Krok in the, oh udah ada yang nulis, Mbak Maya juga udah nulis. Teman-teman yang mau cobain untuk menu berbuka puasa silahkan masuk follow, PO dan lain sebagainya silahkan dilakukan. Terus Mbak Maya juga ini adalah sponsor anaknya Wahana Visi Indonesia. Ya, boleh diceritain Mbak udah berapa tahun Mbak jadi sponsor anak Mbak? Aduh, berapa ya? Coba kamu lihat catatannya berapa ya? Kayaknya 2 tahun. Ya. Tapi gini, aku tuh jadi sponsor punya anak yang disponsori itu sebetulnya sudah dari kuliah. Dari kuliah tuh kalau kebetulan aku kuliahnya di Amerika dan sistem itu sebetulnya udah ada ya gitu. Jadi aku seneng tuh setiap beberapa bulan dapat surat, anaknya nulis gitu ya, dan buat aku itu salah satu passion aku juga sih. I like to help people gitu ya. Aku tuh seneng kalau aku bisa berbagi dan bisa membuat orang lain bahagia tuh aku seneng banget gitu. Jadi aku sangat mendukung programnya Wahana Visi Indonesia. Semoga lebih banyak lagi bisa menjamah anak-anak itu supaya memberikan mereka kebahagiaan, memberikan mereka pendidikan. Pendidikan itu penting sekali. Dari pendidikan itu kita belajar bahwa we are strong. Kita beradaptasi. Proses belajar itu mendidik kita untuk selalu bisa melangkah menjadi orang yang lebih baik. Ya, agree. Untuk teman-teman yang mau jadi sponsor, silahkan seperti Mbak Maya, nanti experience. Kita udah joy dari dalam, terus kita membahagiakan orang-orang di sekeliling kita juga. Mbak Maya. Itu luar biasa, kebayar itu. Lasting Mbak Maya. Kira-kira ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan ke yang sedang menyaksikan saat ini, supaya tetap bisa mindful di kondisi seperti ini, Mbak? Contohlah pohon bambu itu yang dimana kita selalu bisa beradaptasi dalam situasi kondisi apapun, dan selalu ingat untuk mencintai diri Anda karena dari kita sendirilah perubahan itu bisa terjadi, bukan dari orang lain. So you have the power, believe in yourself and love yourself. Yes, oke. Dari dalam keluar, karena hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, kita tidak bisa kontrol sekeliling kita. Betul gitu ya, Mbak Maya? Oke, teman-teman, sekian perbincangan kita dengan Mbak Maya dan family dan anak-anaknya yang cantik dan ganteng nih. Banyak banget komennya anak-anaknya Mbak Maya ganteng, cantik gitu ya. Terima kasih. Next Tuesday kita ada perbincangan tentang family financial. Jadi untuk teman-teman semua yang mau menyaksikan tentang financial, silahkan stay tune di IG Live kita next Tuesday ya. Terima kasih Mbak Maya, terima kasih Alexandra, Austin, Andrea, bisnisnya yang udah datang, udah mengikuti. Thank you, God bless you. Terima kasih sudah dilatih untuk lebih mindful. Meditasinya dicoba ya teman-teman di rumah. Terima kasih semuanya. Selamat malam, stay safe. Selamat malam.